Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan memperjelaskan materi pembelajaran matematika di SD. Kegiatan pertama A. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. A. 1. Anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik, khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Untuk itu diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisasi perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal. Kedua, anak sebagai individu yang berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini tampak jelas baik pada bentuk fisiknya maupun dalam cara-cara berpikir, bertindak, tanggung jawab, kebiasaan kerja, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kesiapan intelektual anak. James Paget dengan teori belajar yang disebut teori perkembangan mental anak atau mental atau intelektual kognitif, atau ada pula yang menyebutnya teori tingkat perkembangan berpikir anak telah membagi tahap kemampuan berpikir anak menjadi empat tahap, yaitu tahap sensorik motorik dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua tahap operasional awal atau pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga tahap operasional atau operasi konkret dari usia 7 sampai 11 tahun atau sampai 12 tahun, dan yang keempat tahap operasional formal atau operasi formal usia 11 dari usia 11 sampai ke atas. Pembelajaran kedua B. Teori belajar matematika pada pembelajarannya matematika di SD. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kesiapan siswa belajar serta cara pembelajarannya pada mata pelajaran matematika di SD, yang akan melihat secara sepintas beberapa teori belajar yang sering disebutkan pada pembelajaran matematika, yaitu 1. Teori belajar Brunner. Ya, ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu yang pertama tahap enaktif atau tahap kegiatan, yang kedua tahap inkonik atau tahap gambar bayangan, dan yang ketiga yaitu tahap simbol. 2. Teori belajar Dines. Tahap belajar menurut Dines itu ada 6 tahap secara berurutan, yaitu tahap bermain bebas, tahap bermain games, tahap penelahap, dan tahap representasi, tahap simbolisasi, dan tahap formalisasi. Yang ketiga, teori belajar geometrik. Tahap-tahap anak belajar geometrik menurutnya ada 5. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap pengurutan. Yang keempat, tahap deduksi. Dan yang kelima, tahap akuransi. Ya, pembelajaran ketiga C. Komunikasi matematika. Komunikasi matematika merupakan kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan penggunaan keahlian menulis, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, dan
mengevaluasi ide atau simbol, istilah, serta informasi matematika yang diamati melalui proses pendengaran, mempresentasi, dan diskusi. Pembelajaran keempat yaitu motivasi. Pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai tujuan atau keinginan atau cita-cita tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan. Pembelajaran kelima, model-model pembelajaran matematika di SD. Ada beberapa jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, konsep perkembangan. Yang ketiga, yang harus dibina, konsep yang harus dibina keterampilannya. Pembelajaran keenam, strategi pembelajaran kurikulum berbasis komputer. Yang pertama, strategi pembelajaran konseptual. Yang kedua, permainan peran. Yang ketiga, strategi pembelajar partisipatif. Yang keempat, belajar tuntas. Yang kelima, pembelajaran dengan modul.